Halo sahabat bahasa, saya Arbi Sanit. Sekarang saya sedang berada di lokasi tempat latihan untuk persiapan FTBIN 2025. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti saya. Jadi sahabat bahasa, tempat latihan ini dibagi tiga. Ada wilayah barat, ada wilayah timur, dan ada wilayah tengah. Semua tiga wilayah ini sedang melakukan membaca naskah dan mendalami peran. Jadi ingin tahu gimana mereka sedang melakukan latihannya? Yuk kita dalam. Sahabat bahasa, Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2025 sudah di depan mata. Persiapan anak-anak dalam latihan sungguh luar biasa. Yuk kita tanyakan kepada sang sutradara Irfan Hakim tentang proses latihan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam melatih anak-anak ini. Saya Arbi, gimana nih Bang? Kak, apa tantangan terbesar melatih untuk pentas persiapan FTBI ini gimana? Yang paling pasti sih waktu, karena cuma punya waktu latihan itu 2 hari. Jadi disiasati biar mereka tetap bisa pentas dalam waktu dengan latihan 2 hari itu, bahkan cuma 1 hari. Hari ini aja sebenarnya latihannya, dan besok sudah GR, sudah di venue. Nah itu tantangan paling utamanya adalah waktu. Makanya kami jadinya mensiasatinya dengan dubbing gitu, biar mereka tidak perlu menghafal karena juga lumayan banyak. Nah paling itu sih. Oke, siap. Waktu strategi paling gitu apa tuh agar nanti pas pentas maksimal? Apa strateginya yang paling gitu? Karena dan juga ada lagi selain waktu adalah banyaknya anak, ada 114 dan semua harus naik ke atas panggung. Strateginya kita bagi jadi tiga bagian gitu. Jadi di tiap-tiap adegan, karena mereka ada 3 adegan utama yang mereka ada ceritanya sebenarnya. Jadi dibagi menjadi 3 bagian, dibagi juga jadi setiap wilayah-wilayah waktu di Indonesia. Jadi ada wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, wilayah bagian timur. Dan di setiap wilayah itu ada tokohnya masing-masing. Karena ada di cerita ini tuh ada 4 tokoh, Nesya, Bara, Lintang, dan Rimba yang berpetualangan di negeri Garuda. Jadi di setiap wilayah barat, tengah, timur itu ada tokohnya masing-masing. Jadi selain dia juga bisa lebih banyak mengakomodir anak-anaknya, dan secara latihan pun dia bisa paralel gitu. Jadi di waktu yang sama 3 latihan di 3 adegan yang latihan bersama secara paralel itu. Oke, siap. Oke. Makasih ya. Siap. Sukses terus ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Irfan. Sekarang yuk kita tanyakan kepada anak-anak mengenai perasaan mereka mengikuti FTBIN dan apa harapan mereka ke depannya. Rasanya ya seru aja. Seru ya? Ya Senang ya? senang karena bisa ketemu dari daerah lain. Untuk kesannya itu saya senang sekali karena saya alhamdulillah mendapatkan peran dalam menjadi pendongeng. Jadi itu bisa melatih kepercayaan diri saya juga. Terus juga saya bisa bisa berteman dengan semua anak-anak di sini. Sangat seru. Sangat seru Ya karena kita bisa tahu alur cerita, terus banyak teman. Saya harap pesertanya itu bisa lebih banyak lagi, karena kalau untuk tahun ini kan pesertanya itu masih dipilih lagi ya, jadi pesertanya itu lebih dikit. Jadi saya harap untuk tahun depan bisa lebih banyak lagi pesertanya dan kita bisa bertemu dengan lebih banyak orang-orang dari berbagai macam daerah gitu. Harapannya kita harus mempertahankan kita punya bahasa supaya tidak punah. Harapan saya cuma supaya bahasa Biak kami di Biak, karena banyak orang anak-anak sekarang itu tidak pakai bahasa Biak.
Jadi kami mau supaya bahasa Biak ini semakin diperluas, diperkenalkan lah. Iya. Kasih ya. Iya, sama-sama. Wah, semangat terus ya anak-anak. Demikian Sahabat Bahasa keseruan latihan untuk persiapan FTBIN 2025. Jangan lupa ikutin terus media sosial Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Saya mau ikuti latihan. Dah.